Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Murtifatul Ukraniah dengan nomor NIM 2010 22 10 19. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi tentang kajian sastra lama. Pada presentasi kali ini, yang akan saya bahas yang pertama yaitu tentang pengertian karya sastra. Yang kedua yaitu tentang karya sastra lama. Yang ketiga jenis-jenis karya sastra lama. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu tentang masa depan pengajaran sastra di Indonesia. Untuk yang pertama, mengenai pengertian karya sastra. Sastra adalah karya lisan atau tertulis yang memiliki berbagai ciri keunggulan seperti orisinalitas, nilai artistik, dan estetika dalam isi dan pengungkapannya. Sedangkan karya sastra merupakan media bagi pengarang untuk menuangkan dan mengungkapkan ide-ide hasil perenungan tentang makna dan hakikat hidup yang dialami, dirasakan, dan disaksikan. Seorang pengarang sebagai salah satu anggota masyarakat yang kreatif dan selektif ingin mengungkapkan pengalamannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari kepada para pemikatnya, terutamanya untuk para pemikat sastra. Di Luxembourg, membuat klasifikasi bahwa suatu karya cipta disebut sastra apabila ia memiliki sifat rekaan, yakni yang tidak secara langsung menyatakan sesuatu mengenai realitas, bahasa, serta pengolahan bahannya maupun membuka batin kita bagi pengalaman baru. Karya sastra mengemban suatu nilai serta ia merupakan wacana untuk mencetuskan pendapat yang hidup dalam masyarakat. Baik, untuk selanjutnya tentang karya sastra lama. Sastra lama atau juga disebut tentang sastra lisan dapat dilihat dari dua bentuk, yaitu ada sastra lama dan sastra lama tulis. Sastra tulis muncul setelah dikenal sistem aksara di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Sastra lisan merupakan titik awal berangkatnya konsep tentang pembahasan sastra lama. Adapun ciri-ciri sastra lama, yaitu istana sentris. Maksudnya, istana sentris itu berpusat pada istana cerita-ceritanya. Dan yang kedua yaitu statis. Maksudnya yaitu tidak berkembang. Dan yang ketiga terikat pada bentuk yang sudah ada. Baik, pembahasan yang ketiga tentang jenis-jenis karya sastra lama. Jenis-jenis karya sastra lama dibagi menjadi ada prosa lama dan juga puisi lama. Prosa lama terdiri atas dongeng, hikayat, tambu, dan wiracarita. Dan puisi lama terdiri atas mantra, bidal, pantun, gurindam, dan juga syair. Baik, akan saya bahas satu persatu mengenai prosa lama terlebih dahulu. Dongeng. Dongeng adalah prosa cerita yang isinya bersifat khayalan dan memiliki ciri tidak dianggap benar-benar terjadi dan tidak terikat waktu dan juga tempat. Dongeng pun juga dibagi lagi menjadi 5, yaitu ada fabel, ada parabel, ada legenda, ada mite, dan juga ada sage. Untuk yang kedua, yaitu adalah hikayat. Hikayat ini berasal dari bahasa Arab yang berarti cerita. Hikayat adalah cerita panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh. Tetapi di dalamnya banyak terdapat hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Nah, adapun ciri-ciri hikayat itu sebagai berikut. 1. Berisi kisah-kisah kehidupan lingkungan istana. 2. Banyak peristiwa yang berhubungan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, nama-nama tokoh dipengaruhi oleh nama-nama Arab. Yang keempat, ditemukan tokoh dengan karakter di luar batas kewajaran karakter manusia pada umumnya. Yang kelima, tidak ada pembagian bab atau judul. Yang keenam, juru cerita tidak pernah disebutkan secara eksplisit. Yang ketujuh, tidak sulit membedakan peristiwa nyata dan peristiwa imajinatif. Yang kedelapan, banyak menggunakan kosakata yang kini tak lazim digunakan. Yang kesembilan, seringkali menggunakan pernyataan yang berulang-ulang. Yang ke-10, sulit memahami jalan ceritanya. Dan yang terakhir, peristiwa yang terjadi seringkali tidak logis. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari hikayat. Selanjutnya ada tambu. Tambu adalah cerita sejarah, yaitu cerita atau kejadian asal-usul keturunan raja. Nah, tambu ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya bahasa Sanskerta tambai, yang berarti bermula. Nah, ada pun contoh tambu, yaitu tambu Minangkabau.
Kampung Minangkabau ini merupakan karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah legenda yang berkaitan dengan asal-usul suku bangsa, negeri, dan tradisi di Minangkabau. Selanjutnya yaitu ada Wiracarita. Wiracarita ini juga bisa disebut sebagai cerita pahlawanan. Wiracarita adalah cerita yang pelaku utamanya adalah seorang kesatria yang gagah, berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. Wiracarita ini juga disebut epos atau epik yang dinyatakan dalam bentuk syair. Baik, selanjutnya yaitu di puisi lama. Puisi lama ini terbagi kan menjadi 5, ada mantra, bidal, pantun, gurindam, dan juga syair. Baik, untuk mantra itu, mantra adalah kata-kata yang mengandung hikmat dan kekuatan gaib. Mantra sering diucapkan dukun atau pawang. Nah, contohnya tuh, ada ritual saweran sebagai bagian dari folklore Sunda. Yang kedua yaitu ada bidal. Bidal adalah pepatah atau peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, nasihat, dan sejenisnya. Adapun yang termasuk bidal yaitu yang pertama ada ungkapan, yang kedua ada peribahasa, yang ketiga ada tamsil, yang keempat ada ibarat, yang kelima ada pepatah, yang keenam ada pemeong. Oke, untuk yang ketiga yaitu adalah pantun. Tidak asing bagi kita mendengar apa itu pantun. Pantun merupakan puisi lama yang terikat syarat-syarat tertentu. Ada jumlah baris, jumlah suku kata, persajakan, dan juga isi. Untuk selanjutnya yaitu ada gurindam. Gurindam adalah puisi lama yang terdiri dari 2 baris, 1 bait, dan kedua liriknya merupakan kalimat majemuk yang selalu berhubungan dengan hubungan sebab akibat. Baris pertama itu merupakan syaratnya, sedangkan baris kedua merupakan jawabannya. Nah, gurindam ini berisi petuah atau nasihat. Untuk yang terakhir yaitu ada syair. Nah, kata syair ini berasal dari bahasa Arab, syu'ur, yang artinya perasaan. Puisi ini terdiri atas 4 baris, sebait, berisi nasihat, dongeng, dan sebagian besar berisi cerita. Adapun ciri-ciri dari syair, yaitu yang pertama, terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 4 sampai 5 kata. Yang ketiga, persamaan bunyi atau saja akhir sama dan sempurna. Yang keempat, tidak ada sampiran dan keempatnya merupakan isi. Yang kelima, terdiri atas beberapa bait dan tiap baitnya berhubungan. Yang keenam, biasanya terdiri atas cerita atau berita. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir mengenai masa depan pengajaran sastra di Indonesia. Pengembangan kegiatan pembelajaran apresiatif merupakan usaha untuk membentuk pribadi imajinatif yang selalu menunjukkan hasil belajarnya melalui aktivitas dari mengeksplorasi ide-ide baru, menciptakan tata artistik baru, membangun susunan baru, hingga memecahkan masalah dengan cara-cara baru dan merefleksikan kegiatan apresiasi dalam bentuk karya yang unik. Nah, teman-teman, tujuan pembelajaran sastra di sekolah terkait pada 3 tujuan khusus, yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia untuk mengembangkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. Yang kedua, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperluas budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Yang ketiga, yaitu menghargai dan bangga terhadap sastra Indonesia sebagai hazanah budaya dan intelektual manusia di Indonesia. Pengajaran sastra ini dapat membawa siswa pada ranah produktif dan apresiatif, karena sastra adalah sistem karya seni yang bermediakan bahasa dan penciptaan sastra itu sendiri merupakan keterampilan kecerdasan intelektual dan imajinatif. Karya sastra itu hadir untuk dibaca, dinikmati, dan dimanfaatkan untuk wawasan kehidupan. Baik, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.